Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajiran Danta Gunawan dengan NPM 2014051056. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Pada kali ini saya akan mempraktikkan praktikum yang berjudul pembuatan larutan dari bahan padatan. Adapun latar belakang dari praktikum ini adalah dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari apa yang namanya larutan. Dalam praktikum kimia, pembuatan larutan adalah hal yang wajib dikuasai oleh setiap praktikan. Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan pembuatan larutan dari zat padat. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan padat dan mampu membuat larutannya. Selanjutnya, adapun prosedur kerja yang harus dilakukan pada praktikum kali ini adalah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahannya, yang kedua menimbang berapa banyak gram zat padat yang kita butuhkan untuk membuat satu larutan. Kemudian yang ketiga melarutkannya sampai kita aduk sampai homogen. Setelah homogen kita beri label. Setelah kita beri label, maka larutan siap untuk digunakan. Jadi sebelum kita membuat larutan, kita harus menghitung terlebih dahulu bahan padat yang akan kita gunakan untuk membuat satu larutan. Di sini ada bahan garam 1,5 molal sebanyak 300 ml. Maka rumusnya yaitu molalitas sama dengan massa terlarut dibagi mR dikali 1000 per massa per larut. Di sini diketahui molalitasnya 1,5 sama dengan massa terlarut dibagi mR-nya, mR dari garam yaitu 58,5 dikali 1000 per 300. 300 ini adalah volume larutan. Jadi massa terlarut sama dengan 1,5 dikali 58,5 dikali 300 dibagi 1000, sehingga massa terlarutnya didapatkan 26,325 gram. Karena 1 sendok makan itu kira-kira 10 gram, jadi dibagi 10. Jadi 26,325 gram dibagi 10 sama dengan 2,63 sendok makan. Jadi yang kita gunakan adalah 2,63 sendok makan. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di penimbangan garam 15% berat per berat dengan volume 100 ml. Jadi ketahui persen garamnya, mR-nya, volumenya yang volume larutan yang akan kita buat. Kemudian persen garam yaitu massa terlarut dibagi massa terlarut ditambah massa pelarut dikali 100%. Kita mendapatkan 15% konsentrasi garamnya berat per berat dibagi 100 sehingga jadinya 0,15. Sehingga rumusnya 0,15 sama dengan massa terlarut dibagi massa terlarut ditambah massa pelarutnya tadi yang akan kita buat. Jadi massa terlarut sama dengan 0,15 buka kurung massa terlarut ditambah 100 ml tutup kurung. Massa terlarut sama dengan 0,15 massa terlarut ditambah 15. Jadi karena ini massa terlarut dikurang 0,15, jadi 0,85 massa terlarut sama dengan 15, sehingga massa terlarutnya yaitu 17,647 gram. Karena keterbatasan timbangan, oleh karena itu kita menggunakan sendok makan, di mana 1 sendok makan garam itu mengandung seberat 10 gram, sehingga dibagi 10 gram jadi didapatkan 1,76 sendok makan. Oke, sekarang kita ke penimbangan gula. Di sini kita akan membuat gula dengan konsentrasi 1 molar dengan volume 150 ml. Bila diketahui konsentrasinya yaitu 1 molar dan mR gulanya 342 dan volume 150 ml. Ditanya gramnya. Molaritas sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Di mana konsentrasinya adalah 1 molar sama dengan gram dibagi 342, ini adalah mR-nya, dikali 1000 per volume 150 ml. Gram sama dengan 1 dikali 342 dikali 150 dibagi 1000, sehingga didapatkan berat gula yang harus ditimbang yaitu 51,3 gram.
karena keterbatasan timbangan digunakan sendok makan. Karena 1 sendok makan adalah 12 gram, sehingga dibagi 12 yaitu didapatkan 4,27 sendok makan. Oke, jadi pada prosedur yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahannya, dimana alatnya ada gelas, ada sendok, ada gelas ukur, kemudian bahannya ada garam dapur, kemudian ada gula. Setelah gula kita ada air. Kemudian yang kedua, menimbang berat zat padat yang akan kita gunakan untuk membuat larutan. Di sini saya mendapatkan pada garam 1,5 molar sebanyak 300 ml didapatkan berat yaitu 26,325 gram. Bila dikonversikan ke berat sendok yaitu misalkan karena tidak ada timbangan, karena 1 sendok bisa menampung sekitar 10 gram, berarti kita menggunakan sekitar 2,63 sendok makan. Satu, 2,5 lebih sedikit. Kemudian kita larutkan dengan air sebanyak 300 ml. Kita ukur menggunakan gelas ukur. Kita tuangkan sebanyak 300 ml. Oke, tepat 300 ml. Setelah kita larutkan, kemudian kita aduk. Kita aduk sampai garam yang ada dalam larutan ini larut air. Oke, setelah garam larut, maka kita harus memberi label, yaitu bisa kita lihat di sini labelnya NaCl 1,5 molar 300 ml. Oke, jadi ini adalah larutan yang tadi kita buat yang sudah jadi. Jangan lupa diberi label ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung praktikum. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami proses pembuatan larutan melalui tahapan-tahapan prosedur kerja yang telah dilakukan, dan mahasiswa mampu membuat larutan seperti contohnya di sini ada larutan garam dan larutan gula. Terima kasih, sekian video praktikum dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.